warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membuat tugas video praktikum DOC. Pada pos 6, kami mengamati tentang pasang surut membutuhkan alat dan bahan berupa tongkat pengukur, pasang surut, dan alat tulis. Cara kerja alat tersebut yaitu selama praktikum berlangsung, catat periode kenaikan dan penurunan massa air pada alat tersebut dengan selang 2 jam selama 24 jam. Bersama dengan temperatur dan salinitasnya. Namun saat praktikum berlangsung kami hanya mengamati dalam kurun waktu kurang lebih 2 jam saja. Hasil yang diperoleh dari praktikum tipe pasang surut Sodong Cilacap memiliki tipe pasang surut semi diurnal. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil awal titik terendah 50 cm dan titik tertingginya 150 cm. Kemudian setelah dicek, selama 2 jam hasil berubah menjadi titik tertinggi jadi 170 cm. Hal ini juga jika dibandingkan dengan referensi dari jurnal sipil statik yang memiliki ketinggian pasang surut normal memiliki data nilai titik terendahnya 1 dan nilai titik tertingginya 260. Pengamatan yang dilakukan dalam referensi jurnal ini dilakukan selama 24 jam selama 29 hari. Tipe pasang surut yang dinyatakan dalam jurnal dan berdasarkan data yang kita memiliki kesamaan jenis yaitu pasang surut semi diurnal. Perbedaan dalam nilai titik tertinggi maupun terendah disebabkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pasang surut berdasarkan teori kesetimbangan adalah rotasi bumi pada sumbunya, revolusi bulan terhadap matahari, revolusi bumi terhadap matahari, sedangkan berdasarkan teori dinamis adalah kedalaman dan luas perairan, pengaruh rotasi bumi, dan gesekan dasar. Selain itu, juga dapat beberapa faktor lokal yang dapat mempengaruhi pasang surut suatu perairan seperti topografi dasar laut, lebar selat, bentuk teluk, dan sebagainya, sehingga berbagai lokasi memiliki ciri pasang surut yang berlainan. Jika kedua data tersebut dibandingkan dengan data yang sudah dibagikan oleh para asprak, memiliki perbedaan juga jika samakan dengan waktu pengamatannya antara jam 9 sampai jam 11, ditemukan bahwa selisih dari data yang ditentukan asprak memiliki perbedaan hasil dengan referensi jurnal dan data yang kami miliki. Hal ini dapat disebabkan dari berbagai aspek seperti morfologi pantai, kedalaman perairan, dan kedalaman meteorologi, serta faktor hidrografi lainnya. Pos 5. Kecerahan. Untuk mengukur kecerahan menggunakan alat yang bernama Sensidix, tongkat atau tali, dan yang terakhir alat tulis. Diketahui, D1 warna tidak terlihat, D2 warna terlihat. Rumus untuk mencari kecerahan yaitu D1 plus D2 dibagi 2. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecerahan yaitu kurangnya intensitas cahaya matahari, kekeruhan air, organik seperti plankton, jasa trenik, dentitus, lumpur, dan pasir. Hasil yang diperoleh dari kecerahan yaitu D1 40, D2 30 dibagi 2 yaitu 35. Praktikum ini telah sesuai dengan referensi karena kecerahan air laut di perairan dipengaruhi oleh faktor eksternal antara lain cuaca, angin, dan arus. Acara 3 di pos 4 yaitu salinitas. Salinitas merupakan berat garam per kilogram air laut. Pada acara ini, kami mengukur salinitas menggunakan refraktometer. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada acara ini yaitu refraktometer, pipet tetes, air media, tisu, dan aquades. Sebelum digunakan, kalibrasi terlebih dahulu refraktometer menggunakan aquades dengan meneteskan aquades pada bagian prisma. Setelah itu, tap-tap menggunakan tisu. Kemudian, ambil sampel air laut menggunakan pipet tetes, lalu teteskan air tersebut pada permukaan kaca pengukurnya. Untuk melihat hasil, arahkan refraktometer ke arah cahaya. Setelah diukur, kami mendapatkan data salinitas sebesar 31 ppt. Menurut Petty dan kawan-kawan 2020 dalam Jurnal Ilmu Kelautan Kepulauan, salinitas di daerah tepi laut berkisar antara 32 sampai 34 ppt dan di laut terbuka umumnya antara 33 sampai 37 ppt dengan rata-rata 35 ppt. Hal ini disebabkan karena air laut yang berada dekat daratan masih memiliki pengaruh dari air sungai, sehingga menyebabkan salinitas di daerah ini kecil. Sebaliknya, salinitas di perairan laut lepas sudah tidak memiliki pengaruh dari darat, sehingga salinitasnya pun besar. Distribusi salinitas juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya interaksi masuknya air tawar ke dalam perairan laut melalui sungai, penguapan, dan curah hujan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai salinitas di perairan Pantai Sodong terbilang rendah jika dibandingkan dengan nilai salinitas yang terdapat pada jurnal. Acara 4 di pos 2 yaitu kualitas air atau pH air. Untuk alat dan bahan yang digunakan ada WQC atau Water Quality Checker, sampel air, dan alat tulis. Water Quality Checker memiliki beberapa fungsi yaitu untuk mengukur suhu, mengukur kekuruhan, mengukur derajat keasaman atau pH, mengetahui potensial oksidasi reduksi dan salinitas. Jadi sebelum mengetahui WQC, kalian harus tahu bagian-bagiannya, yaitu ada WQC, crop, dan sensornya. Di sini juga ada beberapa larutan kalibrasi untuk pH dan ada untuk konduktivitas. Alat yang digunakan kali ini ada TDS, suhu pH, sama konduktivitas. Dan di sini kita mencoba kalibrasi untuk crop pH, yaitu dengan cara memasukkan sensornya ke dalam larutan pH yang sudah ditentukan, yaitu di pH 4 dan 7. Tekan tombol call, kemudian tekan tombol enter. Saat emot senyum muncul, maka itu sudah akurat. Saat sudah dikalibrasi, sensornya dibersihkan atau dibilas dengan Aquadis. Selanjutnya, kita akan mengukur kualitas di Pantai Sodong, yaitu dengan mengambil sampel air terlebih dahulu. Kali ini kita akan menggunakan 2 ember yang akan diukur kualitas airnya. Caranya dengan sambungkan crop ke slot yang ada dengan benar dan pas, lalu hidupkan alat WQC, masukkan sensornya ke dalam air yang ada di ember. Setelah itu, tekan tombol power dan pilih parameter yang akan diukur. Di sini kita akan menggunakan parameter pH, tekan tombol call sampai muncul angka dan muncul emot senyum, maka data yang didapat sudah akurat. Pada ember kecil telah didapat 8,3 dan di ember besar 8,9. Nilai derajat keasaman pH air laut dapat dijadikan sebagai salah satu identifikasi kualitas air laut. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pH air laut permukaan berkisar antara 8,3 sampai 8,9. Menurut SLAM 1984, pH di suatu perairan yang normal berkisar antara 8,0 sampai 8,3. Dengan demikian, pH air laut di perairan ini masih baik untuk kehidupan terumbu karang dan biota laut. GPS Garmin adalah jenis navigasi GPS yang digunakan untuk pemetaan dan sistem informasi geografis. Berikut adalah fungsi tombol-tombol yang ada pada GPS Garmin. Yang pertama ada power key. Cara penggunaan alatnya, tekan dan tahan untuk menghidupkan atau mematikan unit. Tekan dan lepaskan untuk mengatur lampu backlight dan kecerahannya. Yang kedua ada in-out key. Dari halaman peta, tekan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan halaman peta. Yang ketiga ada fin. Tekan dan lepaskan untuk melihat dan menemukan tempat yang ingin dicari. Yang keempat ada quit. Tekan dan lepaskan untuk membatalkan atau balik ke halaman sebelumnya. Yang kelima ada page, tekan untuk menuju ke halaman berikutnya dan halaman utama. Yang keenam ada menu, tekan untuk melihat menu dari masing-masing halaman. Yang ketujuh ada enter, tekan untuk memilih data yang tersorot atau untuk mengkonfirmasi pesan yang tampil di layar. Yang kedelapan ada rocker, tekan ke atas, bawah, kiri, atau kanan untuk memilih karakter pada daftar, menyorot data, atau menggerakkan panah pada halaman peta. Berikutnya ada fitur-fitur dan fungsi GPS Garmin. Yang pertama ada Satellite Page. Pertama, saat Anda menyalakan GPS, akan melihat fitur satelit yang menampilkan jumlah satelit yang diterima. Semakin banyak satelit yang diterima, semakin tinggi pula akurasinya. Yang kedua ada Trip Computer Page. Fitur ini membantu kita dengan data statistik untuk navigasi. Item-item yang ditampilkan, yang pertama ada Speed, menunjukkan kecepatan rata-rata kita bergerak. Ada Total Time, menunjukkan total waktu kita selama menggunakan GPS. Distance menunjukkan jarak kita dengan tempat yang ingin dituju. Yang terus ada elevation menunjukkan ketinggian suatu tempat. Ada odometer menunjukkan total perjalanan yang telah ditempuh. Dan time of day menunjukkan jam atau waktu setempat. Kemudian yang tiga ada map page. Pada fitur peta menampilkan peta di mana kita berada. Item-itemnya yang pertama ada lokasi koordinat, menunjukkan lokasi titik koordinatnya. Kemudian ada zoom, proses zoom dapat dilakukan dengan menekan tombol in dan out. Kemudian ada jarak poin, menunjukkan berapa jauh jarak suatu poin dengan tempat yang ingin dicapai. Kemudian yang keempat ada kompas page, berfungsi untuk menunjukkan arah dalam perjalanan. Item-itemnya yang pertama ada ring kompas, fungsinya untuk menunjukkan arah mata angin. Kemudian ada pointer petunjuk, dilambangkan dengan mata panah. Ada on-off petunjuk, apakah kompas dalam kondisi nyala atau mati. Kemudian ada speed, menunjukkan kecepatan rata-rata kita bergerak. Ada IT address, menunjukkan waktu atau jam. Kemudian ada time to next, waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dan ada distance to next, jarak yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kelima ada altimeter page. Pada fitur ini menampilkan ukuran ketinggian suatu tempat. Item-itemnya yang pertama ada ketinggian elevasi, menunjukkan ketinggian suatu tempat.
Kemudian ada profil elevasi menunjukkan kondisi elevasi suatu tempat. Kemudian skala pengukuran menunjukkan skala dalam profil elevasi. Kemudian ada max elevasi, ketinggian maksimum. Kemudian yang terakhir ada main menu. Pada fitur ini menampilkan menu untuk melakukan pengaturan dan beberapa layar yang ada pada GPS. Banyak fitur-fitur dalam GPS yang perlu diatur disesuaikan dengan kondisi dan lokasi suatu tempat. Kekurangan dari GPS Garmin adalah keakuratannya yang tidak dapat ditingkatkan dengan metode GPS diferensial, sehingga akurasi yang dihasilkan kurang akurat. Akurasi GPS Garmin kurang lebih 3-15 meter. GPS ini juga memiliki banyak kelebihan. Selain fitur-fiturnya yang lengkap, GPS ini juga tidak membutuhkan sinyal dalam pemakaiannya, karena GPS langsung terhubung ke satelit, dan GPS ini memiliki daya pemakaian yang awet, bisa sampai 1 hingga 2 hari. Namun, GPS ini juga memiliki kekurangan, seperti fitur navigasinya yang tidak sedetail Google Maps. Bersumber dari referensi jurnal, fungsi pokok GPS adalah untuk menentukan posisi lintang dan bujur kapal, kecepatan kapal, jarak tempuh kapal, memperkirakan jarak waktu datang di pelabuhan tujuan, sisa waktu tempuh, penyimpanan posisi kapal yang diinginkan, menentukan jejak pelayaran dalam bentuk peta, dan membuat bagan panduan bernavigasi. Dengan demikian, GPS sangat penting digunakan sebagai alat bantu navigasi, kegiatan penangkapan ikan. Pemasang GPS pada kapal penangkapan dapat diintegrasikan pada eco sounder atau fish finder untuk menentukan posisi fishing ground dengan tepat. Selain itu, penggunaan GPS dapat berupa penyimpanan koordinat lokasi sehingga bisa ditemukan dengan mudah di kemudian hari. Bersumber dari referensi jurnal yang lain, dinyatakan bahwa GPS tidak difungsikan untuk kegiatan perikanan saja. Bahkan untuk kegiatan survei di perkebunan, pertanian, maupun kehutanan, jenis GPS Garmin paling banyak diaplikasikan untuk kegiatan pancang, penentuan jarak tanam, dan sebagainya. Meskipun GPS Garmin mempunyai kelemahan tingkat akurasi di atas 1 meter. Setidaknya dengan adanya GPS Garmin, kita bisa menentukan posisi koordinat baik dengan sistem koordinat geografis atau Longitude Latitude maupun Universal Transverse Mercator. Pos 1. Di pos ini kami belajar tentang pH. pH merupakan derajat keasaman yang dapat digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan pada suatu larutan. pH dapat diukur dengan skala 0 sampai dengan 14. Tingkat keasaman 1-3 adalah asam kuat, 7 adalah netral, serta 10-14 adalah basa kuat. Cara kerjanya yaitu, pertama, ambil sampel air di bagian pinggir pantai menggunakan ember 5 liter. Kedua, siapkan pH indikator atau kertas lakmus dalam kondisi bersih. Ketiga, celupkan pH indikator ke dalam sampel air. Keempat, angkat pH indikator, kemudian amati perubahan warna yang terjadi pada pH indikator, serta tentukan pH-nya menggunakan tabel warna yang telah disediakan. Hasil dari praktikum ini adalah pH indikator mengalami perubahan warna menjadi kuning keorenan dengan pH 7 yang berarti air tersebut termasuk netral. Faktor yang memengaruhi pH air pada praktikum ini adalah lokasi air ketika mengambil sampel. Karena semakin dalam air maka semakin besar pH-nya. Praktikum ini telah sesuai dengan referensi dari Jurnal Panduan Praktikum Rekayasa Lingkungan tahun 2024 yang menyatakan bahwa pH air standar adalah 6,5 sampai dengan 8,5. Larutan bersifat asam memiliki pH kurang dari 7, larutan bersifat basa memiliki pH lebih dari 7, dan larutan yang bersifat netral memiliki pH sama dengan 7. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.